Selamat berjumpa kembali pada channel KLW bersama Rokaya Aritonang. Pada saat ini, sesi ini saya akan membahas mengenai saham-saham yang sudah kita bahas mulai dari Oktober sampai Maret dan sekarang April, 1 bulan ke belakang, bagaimana perkembangannya saat ini, di mana saat ini IHSG masih dalam sideways dalam pembentukan wave C dari wave 4 dan sampai berapa lama, sampai berapa jauh sideways ini akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Demikian juga dengan saham-saham lainnya untuk kita lebih jelas lagi untuk mengetahui kondisinya sampai saat ini bagaimana. Satu hal yang harus kita ingat yaitu bahwa IHSG adalah gambaran dari pergerakan saham-saham yang memiliki kontribusi yang bobotnya mempengaruhi terhadap nilai dari IHSG itu. Jadi kalau ada yang bilang indeks tidak penting, yang penting saham biru, itu salah ya. Tapi itu tergantung mereka sendiri. Tapi yang jelas IHSG adalah visualisasi dari pergerakan saham-saham yang naik atau turun yang bobotnya mempengaruhi nilai indeks itu sendiri. Itu. Jadi dalam elite wave, pola dari IHSG akan tercermin juga kepada saham-saham yang akan mempengaruhi indeks itu tersendiri. Jadi opini saya sendiri, indeks itu penting, terutama IHSG, karena dari IHSG lah kita mengetahui bagaimana power dari saham-saham yang ber-DI ini memberikan kontribusi dalam kondisi ekonomi apapun yang baik buruk atau bagus atau stagnan. Itu opini dari saya sendiri, bagaimana manfaat dari indeks IHSG terhadap saham-saham. Jadi intinya adalah bahwa bila pola dari IHSG sudah diketahui, maka carilah pola saham-saham yang menyerupai IHSG. Umumnya IHSG kalau saat kemarin-kemarin blue chip lah yang menggerakkan pasar. Saat ini blue chip karena terdampak COVID-19 agak berubah. Tapi tetap walaupun ada COVID-19 atau ada yang memberikan profit atau ada yang memberikan kinerja yang baik. Untuk minggu depan mungkin saya akan mengulas saham-saham mana saja yang sudah keluar yang memberikan kinerja dan patut dilirik dan saya sinergikan dengan IHSG. Untuk saat ini mari kita lihat bagaimana perkembangan IHSG. Saya akan mulai dengan saham-saham yang mempunyai potensi up dan saham-saham yang retrace, karena itu sedikit ya, yang up sedikit, yang retrace sedikit, tapi yang banyak sedang membuat basing, artinya bahwa retrace dari saham-saham tersebut mulai terbatas dan sedang membuat basing. Mari kita lihat bagaimana perkembangan IHSG sendiri dan saham-saham tersebut. Pada tanggal 12 Maret bulan kemarin, saham yang berpotensi naik ada 12. Pada bulan ini, April 5, basing 15, sekarang 23, dan retrace 5. Jadi banyak yang basing 23, sedangkan yang naik 5 dan retrace 5. Saham-saham yang kemungkinan naik yaitu pertama kita lihat ACSS. Nah, ACSS peluang untuk selesai dari wave 2-nya sudah primary sudah selesai. Di sini ada potensi untuk naik. Tapi selama belum tembus 1.550 dan lebih bagus lagi 1.600 EMA 200, maka akses kemungkinan masih ada membentuk basing. Jadi tapi saat ini sudah mantul dari bottomnya dan sedang menuju ke atas walaupun hari ini ada black candle ya. Itu ACS. Nanti kalau sudah keluar dari 1.500-1.600 baru kita buat bagaimana target berikutnya, yaitu di pertemuan berikutnya. Kemudian saham berikutnya BRPT. Nah, BRPT pun ternyata sudah mulai ada potensi up,
tapi masih dalam kondisi basing juga, lebih cenderung up karena wave 2-nya sudah terbentuk. Jadi sekarang kita tinggal tunggu setelah di atas EMA baru kita buat target ke depannya bagaimana, target wave 3 dari 3 ya. Itu BRPT di sini masih dalam kenaikan range-nya antara 1000 sampai 940. Kemudian Cepin. Nah, Cepin masih menarik ya. Cepin itu masih naik, masih menuju wave 3, 8.000 minimal ya. Dari sekarang, setelah kita, kalau Cepin sampai di 8.000, bila dia tembus di atas 8.000, maka target berikutnya yaitu 9.200. Itu Cepin masih potensi up dan posisi untuk ambil atau base entry-nya ada di 7.500 sampai 7.300 bisa ya. Nah itu. Sekarang untuk Cepin masih ada potensi up minimal 8.000 untuk wave 3-nya. Kemudian saham berikutnya yaitu ICBP. Nah, ICBP sudah lepas dari garis downtrend-nya dan sekarang sedang membentuk. Ini sedang wave 2 minor, jadi kemungkinan dia akan masuk ke wave 3 minor di 10.100 atau 11.000. Dan ICBP, jadi ICBP ini sudah lepas dari downtrend-nya, dari trendline downtrend, dan sedang menuju ke wave 3 dari wave 3 intermediate, sub-wave 3 dari 3 intermediate, di mana targetnya di 10.100 atau 11.000. Nanti kita sesuaikan dengan bagaimana untuk KLK-nya yang saya update nanti untuk minggu berikutnya untuk ICBP ya. Kemudian saham berikutnya, Kras pun sudah tembus, jadi dia akan menuju wave 5 minimal 850. Targetnya entry buy-nya di sini ya 620, 670 sudah oke ya untuk masuk. Di sini sideways sedikit, jadi itu base entry-nya dia sideways dengan range antara 630 sampai 660. Itu area buy-nya untuk Kras. Kemudian saham berikutnya Main sama seperti ICBP ya. Dia berpeluang untuk naik yaitu dengan targetnya 1060. Itu target dari Main untuk kenaikannya wave 3. Base entry-nya di sini di 860, 900. Itu base entry-nya untuk Main. Kemudian saham berikutnya Tebik. Tebik ini sama seperti Main, dia masih lanjut ke atas, berpeluang ke atas, dan akan membentuk wave 1 minor dari wave 1 intermediate dan wave 5 primary. Peluangnya masih besar, tapi ini masih ada sideways dikit ya. Jadi kemungkinannya dia flat dengan range 2.400 sampai 2.650. Itu TB. Jadi itu saham yang berpotensi naik: ACES, BRPT, Cepin, ICBP, Kras, Main, dan Tebik. Terus yang mengalami retrace hanya 5, jadi saya utamakan yang sedikit-sedikit dulu. BBRI, untuk BBRI saya katakan masih ada retrace karena masih belum masuk ke demand zone-nya, yaitu antara 4.000 dan 4.100 dengan asumsi bahwa di bawah 4.000 maka masih ada penurunan lebih dalam lagi ke 50
Fibo 50 atau Fibo 60. Tapi kita lihat aja, kita ikutin bagaimana perkembangannya BBRI. Kemudian saham berikutnya yaitu Inco. Inco pun masih berpeluang turun di 4.000 atau 3.600 ya. Itu kalau lihat dari polanya ABC, atau mungkin ABC-nya sampai sini juga bisa 4.000 aja. Tapi dia masih ada peluang turun selama dia belum bisa menembus di 4.200 atau 300. Lebih bagusnya 4.600 di atas EMA 200. Kemudian saham berikutnya INTP udah masuk dalam, sudah break dari atas dari garis downtrend atau channel link satunya dengan candle yang kemarin besar, jadi peluang untuk jadi retrace sedikit lagi atau basing, tapi masih di atas garis downtrendnya ya, yang di breakout. Jadi peluangnya kemungkinan retrace kecil, jadi kemungkinan buat basing ya. Kemudian saham berikutnya Sril diprediksikan masuk ke demand zone di 155 sampai 170 di situ. Jadi ini peluangnya ABC double zigzag ya. Jadi dia masih ada peluang untuk masuk ke 155 sampai 170 untuk masuk ke demand zone-nya. Itu base buy-nya. Kemudian saham berikutnya yaitu UNVR. Nah, UNVR itu masih turun juga. Nanti kita bahas di laporan keuangannya khusus kenapa saham-saham yang berkapital besar mengalami penurunan. Dalam belum bangkit juga. Dan di sini masuk kategori consumer, seharusnya masuk saham yang bertahan ya. Tapi di sini UNVR turun terus. Tapi di sini sudah mulai masuk ke demand zone, di mana demand zone adalah best buy untuk UNVR di sekitar 6.000-an sampai 6.100 itu UNVR. Nah, sekarang IHSG sendiri di sini sedang masuk demand zone-nya, di mana demand zone-nya saya perluas lagi antara 5.875 sampai ke 6.000 ya, dan tiang hari ini di 5.993. Semoga rebound aja, tapi kalau memang dia turun lagi IHSG itu untuk masuk pembentukan wave C-nya ya di sini. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau worst-nya ya IHSG itu 5.700 sampai situ aja. Demikian kira-kira saham yang berpotensi naik dan retrace. Saham yang berpotensi naik ada 7, sedangkan retrace ada 4 atau 5, dan IHSG dalam kondisi masih membentuk wave C dari wave 4-nya. Demikianlah, sekarang kita akan masuk kepada saham-saham yang basing, di mana saham basing ini banyak sekali ya untuk saat ini, sesuai dengan basing juga IHSG. Jadi peluang up-nya masih diperlukan waktu atau momentum, ada sekitar 23 saham. Demikian jadi IHSG masih sideways dan saham-saham yang retrace ada 5 dan yang potensi naik 7. Berikutnya nanti kita lihat yang basing ada 23. Untuk saham-saham yang mengalami basing atau dalam proses basing, yaitu yang pertama kita bahas yaitu ACST. ACST berpeluang sudah terbentuk wave 2 minor, jadi dia akan masuk ke wave 3 minor, di mana targetnya minimal di 930, sekarang 300, berarti ada sekitar 3 kali lipat ya. Kalau dilihat di sini 300 ke 900, itu kira-kira ACST ya, di mana wave-nya ini sudah 1, 2 A, B, C, jadi tinggal menuju wave 3 di
906, 970 atau 980. Kira-kira sekitar segitu. Kemudian saham berikutnya yaitu Adro. Adro pun sedang membuat basing, peluang wave 4 sudah terbentuk, jadi wave 4 primary ya ini. Jadi kita nantikan dia akan mulus atau lancar running wave 5-nya bila tembus di atas 1300. Saat ini dia sudah terbentuk ya korektifnya atau retrace-nya, jadi tinggal menunggu power untuk menembus 1300 saat ini 1180 pada tanggal 21 April. Kemudian saham berikutnya yaitu Akra. Nah, Akra pun sudah membuat basing, minimal targetnya wave 3 minor itu di 4.300-an dan tetap bertahan di atas EMA dan di atas garis channeling atau garis downtrend-nya di minor downtrend sudah ditembus dan tinggal tunggu power untuk ke atas. Mungkin tunggu power pas laporan keuangan kuartal 1 untuk memperoleh momentumnya. Ini Akra, pola retrace-nya yaitu irregular flat ya. Kemudian Antam, nah Antam berpeluang membentuk diagonal, membentuk triangle, contracting triangle A, B, C, D, E. Jadi sekarang dia sedang buat D dan C-nya sudah disentuh dan apakah dia hanya A, B, C doang atau D di sini dan kemudian E. Kita ikuti saja. Kalau powernya kurang berarti dia akan menyentuh lagi 2200, 2150 range itu di buy zone-nya atau demand zone. Nah, disitulah Antam akan terbentuk. Kemudian saham berikutnya yaitu ASII. Nah, ASII masih di atas sentuh ya, dan hari ini ada keluar laporan keuangannya dan tidak begitu bagus untuk Q1 pun di 2001 ya. Jadi kemungkinan peningkatan sales tidak menaikkan net profit dari ASI pada kuartal 1 2001 ini. Jadi peluang untuk masuk ke buy zone atau demand zone ini yaitu di sekitar 4.600 sampai 4.700, ada 4.600 sampai 4.800 ada peluangnya itu. Kemudian sahamnya BBKP. Nah, BBKP kalau lihat dari channeling yang wave 5 sudah ditembus atau 3 primary, maka peluang untuk naik ke atas ada dan masih berbentuk basingnya di 484 sampai 480 atau 490. 480, 490 sekitar situ ya. BBKP Satway atau membuat base di antara 484 sampai 530 atau 540. Lebih tepatnya 540 sampai 480. Itu BBKP. Kemudian saham berikutnya BBTN. Nah, BBTN ini sudah terlihat ya wave 2-nya membuat zigzag ya, kalau dilihat dari sini masih di atas wave 2 primary, masuk dalam area demand zone. Jadi base buy 1550, 1640 ya, 1550, 1650, sekitar 100 poin range-nya. Itu BBTN. Kemudian saham berikutnya BMRI pun membuat basing dan bertahan di atas 6.100 dan sekarang berpeluang sepertinya bisa masuk ke area 6.000
3150. Tapi ini masih di bawah EMA 200 dan di sini kena juga di EMA 60. Jadi range-nya di sekitar 6.420 sampai 6.100. Itu BMRI. Kemudian CMMP. CMMP peluang untuk mencapai wave 3 minor sudah dipenuhi. Jadi sekarang menuju ke wave 4 yaitu 1.750. Tapi kalau memang dia masih tembus di atas 2.100, maka dia memasuki Fibo extension 423 itu. Kemudian setelah CMMP yaitu DILT atau DILT. Nah, DILT ini sudah di luar, sudah breakout di garis channel wave 1-nya intermediate dan wave 2 intermediate berpulang sudah terbentuk. Jadi tunggu power untuk naik lagi menuju wave 3 intermediate. Targetnya kita buat nanti kalau sudah lepas dari 210 DILT. Kemudian saham berikutnya Excel. Excel pun sudah masuk demand zone atau buy zone area dan melebihi, semoga ini throw over sama seperti di sini, wave 2 minor waktu terbentuk. Jadi wave 2 intermediate-nya untuk base buy-nya adalah saat ini 2000 sampai 2100. Harum. Nah, Harum sudah, apakah dia akan membuat begini A, B, C, membuat A, B di sini 6.500 atau masih turun ke Fibo 50 di 4.400. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Tapi ini support dari 4.880 belum di breakout juga. Kemudian saham berikutnya JSMR. JSMR pun sini sudah buat basing ya, berpeluang untuk naik lagi, tapi dia akan naik lancar bila tembus atau di atas EMA 200 sekitar 4.300 lebih bagusnya. Saat ini adalah base buy area di 4.100 sampai 4.300. Kemudian saham berikutnya LPCK. Nah, LPCK pun membuat flat ya. Di sini sudah terbentuk wave 2 cycle. Jadi saat ini akan menuju wave 3 cycle, dan di bawahnya yaitu wave 1 primary dan 1 intermediate juga. Tapi di sini masih sideways di antara 1.200, 1.300 sampai 1.200. 100 poin range-nya sideways-nya. Kemudian saham berikutnya yaitu LSIP. LSIP pun sudah peluang untuk wave 4 terbentuk, apalagi saat ini harga CPU dunia naik dan kita tunggu dia di atas 1.350 lebih bagusnya, baru dia akan lancar untuk masuk ke wave 5 intermediate. Setelah LSIP kemudian MAPA. Nah, MAPA pun peluang untuk wave 2-nya sudah terbentuk. Di sini terlihat retrace-nya zigzag dan berpeluang untuk naik bila tembus di 2.450 atau lebih baiknya di atas EMA 200-nya yaitu di 2.550. Itu MAPA dengan target 4.100, jadi peluangnya masih besar ya. Minimal 4.100 itu sekitar 70%. Kemudian Medco. Nah, Medco
wave 4 berpulang sudah terbentuk, dan bila EMA 200 ditembus kembali dan jatuh lagi, maka berpulang di 520, 540 itu Medco. Kemudian saham berikutnya yaitu Pegas. Nah, Pegas sepertinya wave 4 primary sudah terbentuk, dan hari ini tanggal 21 April sudah mencoba tembus. Kita tunggu besok apakah sanggup tanggal 22 untuk masuk ke di atas 1260 buat new high dari hari ini. Berpeluang untuk masuk wave 3, wave 1 intermediate, dan wave 5 primary. Kemudian SCMA pun sini berpeluang sudah retrace 50%, dan tunggu lebih bagusnya di atas 1700. Jadi base buy area di 1500 sampai 1570 ya, di sini range-nya untuk masuk lagi. Tapi lebih baik tunggu, kalau bisa tembus di 1700 sudah pasti menembus garis channeling-nya dari wave 3 primary. Kemudian saham berikutnya TLKM Telkom. Nah, Telkom seperti yang saya sudah duga, dengan kinerjanya yang tahun 2020 capeknya tidak dapat dipenuhi pembelanjaannya, jadi peluang untuk naiknya masih tersendat-sendat. Peluang untuk masuk wave C-nya masih ada juga, yaitu di sini di 3150, 3050. Semoga kuat di 1200, ikutin price action. Kemudian UNTR. Nah, UNTR buat bashing juga, tapi berpeluang untuk naik lagi karena di sini sudah di luar garis channel wave 1 intermediate, dan berpeluang untuk menuju wave 3 intermediate-nya lebih jauh, ya jelas 2800, lebih dari 28.000. Nanti saya kalkulasi begitu dia bisa tembus di atas 23.000. Kemudian WSBP di sini, apakah dia sudah di sini aja atau masih menuju 1800, menuju ke 180, kita lihat aja nanti. Kita ikutin. Di sini yang jelas A, B, C ya. Peluang membuat C-nya sudah selesai. Zigzag, di mana untuk wave C-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semoga tidak lewat lagi di 185. Jadi lebih berpeluang ke lebih bagusnya di atas 2000, di atas 210. Demikianlah saham-saham yang sudah kita lihat bagaimana perkembangannya dari segi Elliott West perspektif, di mana ada yang membuat bashing lebih banyak, yaitu sekitar 23 saham dan 5 retrace, dan potensi up 7 saham. Semoga dengan ulasan ini akan memberi wawasan lebih luas lagi, lebih dalam lagi mengenai Elliott Wave, dan dapat memberikan masukan dan membuka bagaimana wawasan untuk trading berdasarkan Elliott Wave. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya, yaitu laporan keuangan tahun 2020 yang akan saya bahas berdasarkan sektoral, masing-masing dua sektor setiap tayangannya. Demikian, selamat berjumpa lagi. Salam cuan.